Halo semua, saya Madeli, seorang pengrajin patung dan ukiran khas Bali. Akan sharing tentang hidup berkesenian dan seni berkehidupan. Dalam hal ini, dalam hal berkesenian khususnya di seni kria, seni patung dan ukiran khas Bali, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk sharing relief kontemporer. Pertama-tama, dalam hal berkesenian, saya ingin sharing untuk bisa belajar membuat ukiran dan patung khas Bali, mulai dari pengenalan alat dan bahan. Untuk alat tentunya yang pertama itu ada pahat, seperti ini. Ada pahat yang satu setnya berjumlah minimal itu 25 batang ya. Ada berbagai macam pahat, ada yang lurus, yang agak cekung, ada juga yang lancip seperti ini, dan itu ada namanya masing-masing. Kalau seperti ini yang agak cekung ini namanya likup. Likup ini ada kurang lebih itu ada ada 12 ya, 12 antara 12 sampai 13. Ini karena ada tambahan satu yang paling kecil, jadi ini 13 gitu, untuk yang likup ini ya, yang likup. Terus itu kalau yang lurus ada 5, karena ada tambahan satu jadi 6. Ini untuk keseluruhan minimal 25 batang satu setnya. Dari situ ada lagi tambahan seperti yang lancip seperti ini ya. Ini namanya sisir, atau untuk buat benangan. Kalau di istilah Jawanya itu buat benangan atau buat guet. Kalau di sini kami bilangnya guet, tuler itu ya, tapi garis itu bisa langsung dia ini. Jadi seperti ini nanti ya. Ini adalah di sini. Ini ada garis itu kan. Terus itu
ada namanya penataran. Ini buat untuk media, untuk membuat bagian yang datar, di cekungan yang datar begitu ya. Ini seperti ini dia, seperti serok ya bentuknya. Ada satu setnya itu ada 4 seperti ini. Dan juga ada yang cekung. Kalau yang minimal ada 1 cekung seperti ini, serok cekung gitu. Ini kami sebut cengkrong. Nah, itu saja sih untuk pahatnya, ada pengenalan pahatnya. Terus itu tentunya ada palu. Palu kami sebutnya di sini semiti ya bahasa Bali. Seperti ini, dia terbuat dari kayu. Dan batangnya ini dari kayu pohon kelapa atau pohon aren juga bisa. Bagian kerasnya ini biar kuat ya untuk madu. Ini ada yang besar, ada yang kecil, itu sesuai kebiasaan dari pengrajinnya. Kalau ada yang suka pakai yang ringan, ada juga yang agak berat agar ketukannya itu lebih mantap begitu ya. Nah, terus itu ada media ukirnya ya, tadi alat ya. Nah, untuk bahannya itu media ukir ada seperti ini, ada kayu, berbagai macam kayu, biasanya ada dari kayu jati. Ini ada kayu jati, ada kayu merbau, ada kayu nangka. Untuk kayu nangka seperti ini deh, yang ini. Terus itu untuk kayu jati juga seperti yang di sana itu. Itu untuk kayu jati ada jati Bojonegoro, itu untuk akan jadi patung nanti. Setelah pengenalan alat dan bahan, untuk alat ada lagi alat tambahan seperti bor, gergaji mesin seperti itu alat bantu, alat tambahan untuk mempercepat kinerja pengerjaan patung dan ukiran khas Bali. Nah, terus tentunya untuk membuat sebuah ukiran dan patung perlu mengenal sketsa, sketch gambar ornamen ataukah patung yang akan dibuat. Untuk gambar ornamen atau relief ada seperti yang itu, ada nanti itu untuk relief ya, relief Narasinga Kirtimuka, itu wajah apa ya itu, kalau diartikan secara rapiah itu wajah keagungan dari Narasinga. Dalam kisah-kisah Hindu ada 10 avatar. Salah satu avatar itu disebut Narasinga. Itu merupakan perwujudan dari Dewa Wisnu untuk mengalahkan raksasa Hiranyakasipu yang di zaman itu menjadi tiran di wilayah
kekuasaannya begitu. Nah, setelah itu, setelah bisa mengenal sketsa, alat dan bahan, saya akan memulai sharing dari pengenalan sketsa ornamen dasar ukiran khas Bali. Ornamen dasar seperti ornamen kakul-kakulan namanya, ada kuping guling, kuping bikul, kalau diartikan itu ornamen dasarnya bisa dipelajari seperti ini ya. Saya buatkan tutorialnya untuk membuat sketch ornamen dasar ya. Sederhananya seperti ini ya. Untuk kakul ya, itu seperti ini. Kita buat benar dulu. Seperti ini ya. Ini kakulan. Buat aja lingkaran itu diisi mirip keong gitu ya. Iya. Karena kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kakul itu keong sawah itu ya. Jadi mirip, inspirasinya dari keong sawah. Ini ornamen dasar ya. Keong sawah, terus itu kuping bikul. Kuping bikul itu mirip telinga tikus. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu telinga tikus. Ini saya juga rancu ini antara kuping bikul dan kuping guling. Itu mirip dia, entah yang mana ini. Nah, ini kuping bikul, telinga tikus. Nah, terus itu kuping guling yang ini. Kuping guling. Nah, ini antara yang bawah atau yang atas, ini kuping guling saya kurang agak ragu juga ini. Kalau teman yang di Akademi Seni Ukir itu kemarin bilang antara kuping bikul dan kuping guling itu yang mana itu. Kalau di sini kami agak sama aja di kalangan pengrajin itu sama aja ya. Cuman di uktil ini ya, ini ada lingkaran yang mengerucut mengecil, itu uktil namanya. Itu ada teknis pengerjaannya itu. Ini baru sketch belum finishing ini. Kalau di finishing nanti lain lagi, ada lagi. Mungkin di video berikutnya nih
saya buatkan tutorial untuk membuat sampai finishing untuk sket ornamen dasar ukiran khas Bali ya. Jika bisa ada 3 ornamen ini akan memudahkan untuk membuat ornamen yang lebih kompleks atau lebih rumit begitu ya. Nah, untuk seni ukir krianya sedemikian dulu. Nah, di sini kan ada 2 pembahasan, 2 topik yang akan saya sampaikan tadi. Ada seni hidup berkesenian di khususnya seni kriya dan seni berkehidupan. Untuk di seni berkehidupan itu saya ambil di berbagai literatur, tentunya kitab suci agama Hindu, karena saya sendiri beragama Hindu. Jadi untuk seni berkehidupan itu bisa diambil dari sana, bahkan memang dasarnya dari sastra-sastra suci untuk bisa menuntun kita, kan begitu ya. Dan juga dari beberapa filsuf, nanti saya kutip quote dari beberapa filsuf seperti Socrates, Diogenes begitu ya, ada juga Seneca. Karena quote mereka atau pendapat mereka tentang seni berkehidupan itu berbanding lurus dengan simetris apa ya, ya cocok dengan apa yang saya baca di literatur Hindu, berbagai literatur. Di sini khususnya saya kutip dari Sarasamuscaya dan Bhagavad Gita ya. Salah satu contoh dari kutipan itu, kalau di Bhagavad Gita itu satu ya, entah bab berapa dan skala berapa itu atau ayat keberapa saya lupa, cuman saya masih ingat ada satu itu yang paling saya ingat di Bhagavad Gita. Kalau tidak salah itu mari Krishna mari ke, mari Krishna mari keke. Jika Tuhan mengendaki seseorang itu akan binasa, maka siapapun tidak dapat menolong orang tersebut atau makhluk itu. Dan jika Tuhan sudah mengendaki orang tersebut selamat, maka tidak ada satupun yang bisa menyakiti orang tersebut. Seperti itu. Jadi kadang kita takut akan kematian ataukah kesengsaraan itu, dan akhirnya kita terbujuk untuk berbuat yang memang tidak dibenarkan dari sastra gitu lah, ataukah dari nasihat orang tua atau tetua di sekitar kita, karena rasa takut itu gitu. Dan juga jadi dari ayat ini dijelaskan sudah, jika kita sudah dilindungi, maka tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Mengapa kita mesti takut begitu untuk mempertahankan suatu yang benar gitu.
tapi tidak memungkiri karena itu manusiawi, rasa takut itu manusiawi gitu. Cuman ini bisa dipakai pegangan tatkala kita merasakan rasa takut yang berlebihan dari hal-hal negatif yang mengintimidasi kita untuk berbuat jahat gitu, ataukah curang ataukah apa gitu. Jadi agar tidak terlalu banyak, itu saja dari saya sharing untuk hidup berkesenian dan seni berkehidupan. Untuk kali ini saya sudahi dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dulu dari saya. I love Bali, salam rahayu, dan bye bye.